Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 13 November 2024 atau 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Kita menghadirkan seorang tamu yang luar biasa, dan alhamdulillah di studio juga ada Kang Atep Setiabudi yang utak-utik kamera dan switcher, dan juga Algi Faturrahman ya, Faturroji juga ada Mas Firman Arjuna, ada Bapak Ihsan Talib. Alhamdulillah kita jadi semangat ya kalau kami menghadirkan seorang pria ganteng yang lahirnya di Malang tanggal 5 Agustus tahun 70, SD-nya di Abdurrahman Saleh Malang, SMP-nya juga sama di Abdurrahman Saleh Malang, SMA-nya di Lawang, kemudian di ITB cuma 3 bulan. Lalu ke Jepang, ambil S1, S2, S3 di Jepang, kemudian kerja juga di Jepang, dan ambil dokter di IPB, bisnis manajemen. Lalu banyak lagi deh. Beliau adalah Ketua Masyarakat Nano Indonesia, yang dimana anggota 300-an apa berapa itu ya. Kita akan bicara nano. Dulu sekali ya, kita tahu yang paling kecil adalah atom. Ternyata lagi yang lebih kecil lagi daripada atom. Nanti kami akan bacakan nomor telepon beliau, barangkali Anda mau bertanya soal nano. Kami hadirkan di sini adalah Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, M.Eng, PhD. Assalamualaikum, Prof. Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya, seorang yang begitu sibuk bisa Masya Allah. Ya. Nano adalah teknologi, nanoteknologi adalah bidang ilmu dan teknik yang berfokus pada desain dan pembuatan perangkat dan struktur pada skala nanometer, yaitu sekitar 1 sampai 100 nanometer. Betul nggak itu? Nah, ya memang definisi nano ini sebenarnya tidak terlalu baku dan banyak sekali definisi di setiap negara tidak memiliki definisi yang sama. Tapi secara umum memang bisa seperti itu. Jadi yang disebut dengan nano adalah ilmu, apalagi ilmu nano misalkan ya, ilmu yang mempelajari objek, fenomena atau material atau bahan apa saja yang ukurannya di bawah 100 nanometer di skala. Ya, 100 nanometer, di bawah 100 nanometer. Jadi dari 1 nano sampai 100. Nah, itu secara teoritikal omongnya seperti itu, tapi bisa juga sampai hingga 1000 nanometer atau sampai 1 mikron. Jadi itu definisi secara umum. Jadi ilmu yang mempelajari pertama fenomena, bahan, material, penyusun-penyusunnya, tapi levelnya di bawah 100 nanometer. Nah, pertanyaannya kan, kenapa itu? Kenapa kok harus di bawah 100 nanometer ya? Itu menjadi penting ya. Langsung saya jawab ini, karena ini pasti akan menjadi pertanyaannya para pendengar semuanya. Kenapa kan teknologi itu juga, kenapa ada nanoteknologi? Sebelum nano kan ada mikro ya. Nah, coba kita ini dulu ya. Meter, setelah meter, kan ukuran itu meter. Setelah meter, desi, senti, terus mili. Nah, 1000-nya meter kan mili. Kemudian 1000-nya mili apa? Mikrometer. Berikutnya lagi 1000-nya lagi baru nano. Nah, sekarang kenapa nggak ada mikroteknologi? Pernah dengar mikroteknologi? Sebenarnya ada juga mikroteknologi, tapi kok nggak menguat sampai sekarang nanoteknologi. Sebenarnya apa sih nanoteknologi itu? Nah, nanoteknologi itu adalah ilmu itu sendiri sebenarnya, teknologi itu sendiri. Cuman cara pandangnya itu di bawah yang kecil-kecil itu, yang ukurannya di bawah 1 mikron tadi. Kok bisa berbeda? Kenapa nggak ada mikroteknologi? Sekarang gini. Nah, ini baru kita mulai masuk ya. Ini asik nih. Nah, sekarang mungkin Bapak sekalian, para pemirsa semua ya, Pak Krisna ya, ini apa namanya? Kalau sebenarnya ini rambut ini rambut ini itu ukurannya 50 mikron. Ya, di mili 1000-nya kan mikron. Jadi ini 50 mikron. Masih besar ya? Masih besar nih rambut ini. Rambut ini kalau dijadikan 50 nano, jadi satu partikel rambut ini menjadi berapa? Kalau dijadikan 50 nano. Jutaan ya? Oh, enggak.
1 miliar partikel. 1 miliar partikel. Jadi nolnya 9. Jadi satu rambut bukan dibelah 7, bukan. Dibelah 1 miliar kali. Itu namanya 50 nano. Kenapa nggak hancur lah jadi Nah, gitu? betul. Ya iya, memang benar hancur jadinya, Kang Krisna. Jadi makanya di depan kita ini sebenarnya banyak partikel nano tuh banyak. Cuman kita nggak kelihatan. Debu-debu? Oh, kalau debu mah mikron. Ada yang 2,5 mikron, ada 5 mikron, ada 10 mikron. Ada asap kelihatan. Nah, yang kelihatan tuh masih belum nano berarti. Yang nano tuh virus. Pernah dengar virus? Virus COVID. Kenapa nggak kelihatan kayak jin ya? Virus COVID kan nggak kelihatan karena dia ukurannya 100 nanometer. Manusia ini matanya hanya bisa melihat. Kenapa? Karena cahaya ini ada gelombang cahayanya. Itu ukurannya harus di atas 300 nano. Baru mata kita bisa ngelihat. Kalau tidak, cahaya ini nggak bisa menuntun mata kita untuk bisa dilihat. Kalau di bawah 300 nano, apalagi virus itu 100 nano, bulat. Kebanyakan bulat, apalagi virus corona itu bulat. Ada yang memang ada sedikit dan ini ukurannya 100 nano. Makanya kenapa nggak bisa ngelihat? Karena ukurannya di bawah 100 nano. Nah, lalu terus emang kenapa gitu loh? Kok kenapa nano ya? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok nano kemudian jadi penting gitu kan? Ah, baik, ini saya coba. Pernah emas itu warnanya kuning kan? Ya. Emas itu kuning. Kemudian tidak bereaksi, betul nggak? Sangat stabil, betul ya? Nah, tiba-tiba kalau emas, misalkan ini 1 gram, saya haluskan, saya hancurkan sampai ukuran 50 mikron. Atau seperti rambut, ini karena banyak, itu pasir emas itu kan banyak ya. Warnanya masih tetap apa? Kuning, betul nggak? Ketika 50 mikron, warnanya masih kuning. 5 mikron masih kuning, 1 mikron masih kuning. Dan kalau saya kasih di dalam ini ya jatuh ke bawah. Saya kasih dalam air misalkan, ya dia jatuh. Warnanya masih tetap. Jadi nggak ada bedanya antara 1 mikro emas dengan emas yang biasa. Sifatnya masih sama. Tahu nggak, Kang Krisna? Kalau emas itu ukurannya saya haluskan sampai ukuran 10 nanometer. Warnanya jadi tidak kuning lagi. Loh. Kalau berkumpul dia, warnanya bisa berubah. Ada yang merah, kadang-kadang jadi hijau. Nah, jadi tidak kuning lagi. Loh, ini kan emas. Yang selama ini emas itu di ukuran besar, kita seperti sekarang ini itu kuning dan tidak bereaksi. Tiba-tiba ketika nano, dia juga bisa bereaksi. Loh. Terus seharusnya kalau ditaruh dia jatuh, dia nggak jatuh. Loh, di awang-awang itu? Di awang-awang karena kan saking halusnya kayak gravitasinya nggak kuat menarik, ringan, hanya dia ngambang terus. Nah, jadi gimana? Ini emas juga sama-sama emas, tapi ukurannya nano. Pertama, reaksinya tidak sama. Kalau ini nggak bisa larut ke dalam air, tiba-tiba begitu ukurannya nano bisa terdissolve dengan air. Loh, kok gitu gitu kan? Kalau misalnya nih, Kang Krisna, 1 gelas dikasih bubuk partikel emas, itu emasnya langsung ke bawah jatuh, betul nggak? Tapi begitu ukurannya 10 nano, loh nggak jatuh ke bawah, muter-muter. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya kan? Tapi partikelnya kalau kumpul kan jadi kelihatan. Kalau muter-muter itu kelihatan tuh waktu itu? Nggak kelihatan. Jadi, loh, kok jadi nggak kelihatan? Tapi bisa berubah warna. Warnanya itu jadi berubah. Larutannya ini kayak kopi ini. Warna jadi berubah nih. Misalkan agak tergantung kandungannya ya. Jadi kan ini loh, kok selama ini kok jadi berbeda? Nah, itulah nano. Padahal nano itu sendiri. Padahal emas itu sendiri. Tapi kok berbeda dengan ukuran yang biasanya. Nah, oke, sekarang saya kasih contoh, Kang Krisna. Misalkan yang paling gampang, ini kenapa sih kemudian orang, ini tidak hanya satu, tidak hanya emas, semua partikel termasuk yang paling ramai sekarang misalkan yang banyak gunakan silver itu perak ya. Perak selama ini itu ya warnanya ini ya putih abu-abu gitu ya, mengkilap gitu kan kadang. Tapi begitu dinanokan, dia sifatnya itu berbeda dengan sifat yang sebelumnya. Bahkan sekarang sifatnya sangat agresif, bisa membunuh bakteri. Makanya kami punya produk kalau ada di toko-toko yang biasa itu ada deterjen dengan nano silver. Dia lebih kuat pembasmi
apa namanya bakterinya. Jadi kalau sekali dicuci sama deterjen kita, itu sampai 3 hari 4 hari juga apa namanya nggak bisa apa, kan karena kok bau ya, kotor atau apa, misalkan ada keringatnya nggak bau, dia nggak bau karena mati terus itunya bakterinya ya. Nah, itu sekarang makanya banyak sekali produk-produk baru berteknologi nano kayak tekstil yang tidak bisa kotor, yang tidak anti bau, kaos kaki anti bau, jilbab anti bau. Oh, ini luar biasa ini. Penyebab bau itu apa sih, kuman? Nah, iya betul. Penyebab itu kan bakteri yang mungkin ada tumbuh di ini kita ya, selangkangan, ya jamur dan lain sebagainya. Kemudian dia tumbuh. Nah, ketika ada nanosilver, dia itu menghambat dan dia bisa membunuh bakteri, jamur dan bahkan virus ini semuanya. Luar biasa ya. Apakah setiap benda bisa dinanokan? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, setiap benda seharusnya secara teoretikal itu semua bisa dinanokan. Dan yang paling menarik adalah ternyata ketika dinanokan, sebuah benda ini berbeda sifatnya dengan benda yang selama ini kita dijumpai oleh manusia. Subhanallah ya. Oke, mengapa nano kemudian menjadi mencuat dan menjadi namanya sendiri menjadi nanoteknologi? Tidak berbeda dengan mikroteknologi, karena kalau mikroteknologi, perbedaan antara teknologi dan mikroteknologi beda, ya? Itu nggak terlalu signifikan, sama-sama kuning, sama-sama Mas itu sama-sama kuning, sifatnya juga sama, jadi nggak ada yang membedakan. Tapi begitu nano, sifatnya berbeda, karakternya berbeda, mekaniknya berbeda, penglihatannya berbeda, semuanya berbeda, sehingga itu kayak benda baru. Sehingga ketika kita berhasil menciptakan sebuah partikel nano yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh manusia. Makanya kalau kita bisa menguasai teknologi nano, katanya para ilmuwan itu mengatakan kita bisa menguasai teknologi Tuhan. Nah, sebagian mungkin ya, sebagian kecil teknologi Tuhan mungkin ya. Nggak boleh sombong manusia ini ya. Tapi benar, ketika ilmuwan bisa menguasai teknologi nano, subhanallah. Makanya nih, contoh, nano di alam. Kang Isna pernah lihat daun talas nggak? Ya. Daun talas itu dikasih air, ini nggak bisa ngerembes, hanya apa putar-putar gitu. Nah, teknologi ini telahnya sebenarnya banyak teknologi di alam ya, nano di alam itu, misalkan nih laba-laba, ya. Nah itu jaringnya itu teknologi nano itu seringan itu tapi kuat menahan laba-labanya. Atau mungkin teknologi bunglon. Bunglon itu pindah geser sehingga warnanya berubah. Itu teknologi nano itu Kang Isna. Atau mungkin kita ngelihat kok cicak. Cicak itu ngerayap nggak jatuh sama gitu kan. Gimana? Itu tangan kakinya itu ada serat-serat spatula namanya. Sepatu pakai sepatu nano itu. Nah, subhanallah, ini teknologi nano ketika kemudian manusia meriset yang di alam, dicek teknologi daun talas, dipelajari dan kemudian menemukan, oh ini begini harus dibikin. Hanya manusia sekarang udah menciptakan tekstil anti kotor, baju anti basah. Oh, jadi dimasukin kemana-mana nggak basah, masukin dalam air juga nggak basah. Dan anti kotor, kena cipratan hujan, ini kan dari hujan lebat memang Kang Isna. Itu harusnya pakai baju nano. Kalau baju nano itu nggak kotor sama sekali. Sekarang produk yang dinanokan berapa persen dari yang ada? Sekarang ini produk nano sudah hampir melebihi 5.000 produk di dunia ini. Inventorinya ya, di Eropa dan sudah banyak yang sudah masuk ke Indonesia. Mungkin Bapak sekalian sekarang ini menjadi apa ya, sebuah tantangan baru industri nasional. Karena teknologi nano ini akan menghancurkan teknologi sebelumnya. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan tekstil, penghasil tekstil yang selama ini mungkin membuat jahitan tenun seperti ini dan lain sebagainya, menjualan baju, tiba-tiba orang membuat baju, kepinginnya bajunya anti kotor. Loh, ya selama ini teknologinya orang yang bikin mesin cuci gimana? Ya iya, terus tiba-tiba deterjen nggak laku lagi misalkan. Loh, karena apa? Ya, bajunya nggak pernah kotor lagi. Ya kayak kalau tapi lecek kan. Nah, kalau lecek kan lain lagi ceritanya kan, berarti cuci nggak perlu deterjen. Karena kaitannya dengan dia akan menghancurkan teknologi yang sebelumnya. Apa? Teknologi deterjen, teknologi penenunan yang selama ini mungkin ya pembuatan materialnya ternyata sudah tidak pakai teknologi itu lagi. Teknologi yang lain yang bisa menggantikan. Ini mengerikan sekali nih, Kang Isna. Kalau masuk Indonesia, udah tutup kita. Perusahaan-perusahaan kita di Indonesia, UMKM kita habis masuk teknologi dari luar, nanoteknologi yang memiliki kemanfaatan lebih, harga yang mungkin kadang-kadang bisa lebih murah dan mass production. Terus Indonesia mau kemana nih?
Nano bisa nggak mengalahkan polusi udara? Nah, jadi baik, polusi udara. Nah, ini kita bicara masalah polusi. Polusi udara itu kan karena apa namanya, debu-debu. Debu-debu ini sebenarnya ukurannya masih mikron. Nah, jadi kayak misalkan nih debu asap mobil, asap rokok, itu sebenarnya masih mikron, dan itu sebenarnya yang berbahaya itu sebenarnya. Tapi kalau yang nano itu lebih apa ya? Dia sebenarnya tidak kelihatan, tidak mengganggu, tapi ketika dia ada benda yang mungkin yang berbahaya, tapi jumlahnya nggak banyak sebenarnya yang ada di yang berbahaya. Subhanallah ya, Allah ini luar biasa. Siapa kalau benda-benda yang berbahaya nano bertebaran di sekeliling kita? Karena di sekeliling kita ini banyak benda-benda nano, partikel-partikel nano itu banyak. Cuman alhamdulillah dalam hati ini kita ya, maksudnya di tubuh kita, paru-paru kita ini subhanallah sudah diberi Allah sebuah sistem yang bisa mengantisipasi itu semua. Siapa penemu nano sebenarnya? Nah benar, sebenarnya begini, penemu nano itu sebenarnya ada seorang ilmuwan dari Amerika sebenarnya, dari ya, tapi kan ilmu teknologi sebenarnya dari umat Islam sebelumnya ya. Tapi kan berkembang terus ya di abad-abad terakhir, abad 19-20 ini muncul Richard Feynman ya namanya. Itu ya beliau yang mengungkapkan kata-kata nano ini yang kemudian menjadi, sebenarnya yang disebut dengan nanometer itu sudah diketahui orang sejak zaman dahulu kala. Cuman kemudian ingin menjadi penting bahwa oh ini ternyata memiliki perbedaan yang sangat signifikan loh. Nah, itu ketika Richard Feynman, beliau adalah mengukir di sebuah ini. Beliau mengetahui bahwa di dalam sebuah jaringan kita, tubuh kita, sebuah benda, kalau kita bisa masuk ke dalam, lebih dalam lagi ukuran mikro, ke dalam lagi, ternyata di dalamnya itu subhanallah, ilmu Allah itu luar biasa sekali. Jadi di kedalaman, maksudnya di yang sangat mikroba atau lebih kecil daripada nano, in the bottom of the size ya, di ukuran yang paling bawah itu ternyata subhanallah banyak sekali ketidaktahuan manusia. Ternyata di level yang sangat kecil manusia ini banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Nano itu benda atau makhluk hidup? Ya, benda-benda itu. Benda baik itu makhluk hidup atau sistem makhluk hidupnya kayak kita manusia. Jaringan kita manusia. Ada nano nih? Oh iya, justru sekarang manusia, semua benda di muka bumi ini, Kang Krisna, benda mati, benda hidup, semua itu dibedakan di ukuran nanonya. Apa sih sebenarnya nano? Tadi kan ada, wah ada atom, ada nano. Sebenarnya gini, Kang Krisna. Jadi saya coba ini kan dulu nih, imajinasikan dulu. Atom itu ukurannya 0,1 nano, Armstrong namanya. Jadi sebenarnya lebih kecil daripada nano. Cuman kalau benda ini unsur atau atom ini hanya satu, kayaknya berdiri sendiri. Orang berdiri sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Jadi kalau bicara di bawah nano, seluruh benda di muka bumi ini, bahkan di seluruh dunia, di seluruh universe, seluruh dunia ini, planet Mars, planet Pluto, galaksi, seluruh benda di muka bumi ini, jumlahnya, kalau kita berbicara di bawah nano, Armstrong tadi, hanya 118 atau 100 berapa unsur itu. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan dunia ini, subhanallah ya, hanya dengan 16 unsur itu. Tapi kalau kita beda-beda. Jadi kalau bicara masalah di bawah nano, maka semua benda hanya dikategorikan menjadi 116 atau 18 unsur. Apa itu? Karbon, nitrogen, oksigen, gitu. Kang Isam pasti ada karbonnya, ada oksigennya kan? Sama saya juga ada kan? Jadi kalau bicara di bawah nano, ya seluruh di bumi ini hanya terdiri dari sekian. Tapi dari segitu senyawa, unsur, Allah kemudian mengkombinasikan pada saat berukuran nano, 2 nano, itu DNA kita, Kang Esa. Jadi apa bedanya Nurul, Tukul, Beckham, Muhammad Ali, misalnya, mohon maaf ya ini ya, intermezzo. Bedanya apa? Bedanya nasibnya, oh bukan. Bedanya di ukuran nanonya. DNA-nya berbeda. Oh, kalau Nurul itu DNA-nya dia punya keahlian begini-begini. Sebelah sini oksigennya, nitrogennya nih. Oh, Kang Gaisna, ini orangnya soleh. Ini gitu. Jadi kita itu berbeda di ukuran nano. Nah, otaknya Einstein itu nanonya bener. Nah, itu namanya DNA, Kang Gaisna. Jadi orang yang pinter
DNA-nya berbeda dengan orang yang jadi semua manusia ini ternyata seluruh manusia, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, tanaman, gelas, kaca, semua beda di ukuran nanonya. Subhanallah ya. Apakah nano hanya bisa dipelajari atau oleh orang-orang pintar saja? Apakah orang awam bisa memainkan nano? Seharusnya nano itu teknologi itu sendiri. Ya semua kan bisa dilatih, dibaca, dipelajari. Makanya cara menyampaikannya juga, mohon maaf nih, karena saya ilmuwan nih, kadang-kadang nyambung yang nggak saya minta maaf nih ya. Nah, tapi saya berusaha menggampangkan cerita, karena biasa ceramah di bisa ceramah minimal mahasiswa, ceramahnya di para profesor atau dokter, jadi mungkin kurang nyambung ya. Tapi itu harusnya lebih mudah. Makanya sebaiknya, apalagi di Radio Rasil ini yang selalu menebarkan ilmu-ilmu yang subhanallah bermanfaat, ini kalau bisa dikupas habis tuntas ya, dengan bahasa-bahasa yang gampang, bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah. Karena ini sekarang dunia nano ini sudah masuk ke ruang, ke kamar kita, ke rumah kita. Semua produk-produk yang kita pakai sekarang tiba-tiba sudah banyak nanonya. Dan kita tidak mau menyadari hal itu. Oh ya Kang Isa, saya dengan Kementerian Keperindustrian menjadi tenaga ahli 2008-2009, dan kami survei berapa banyak sih perusahaan atau UMKM industri di Indonesia yang menerapkan nano. Dari 150 perusahaan yang kami survei, baik besar dan kecil, ya minimal yang medium ini ya, ternyata 35-38% mereka telah menerapkan nano. Sayangnya mereka itu sebenarnya nggak sadar dalam menerapkan nano. Terus yang kedua, sumber nanonya 90% dari luar negeri semua. Ya dahsyat ini, dan ternyata dampaknya luar biasa ini. Nah, makanya nih, bicara masalah nano ini nanti tangnya saya akan coba diskusikan. Mungkin saya pernah di TEDx ya, saya jelaskan di sana bagaimana Indonesia ini dalam perspektif nanoteknologi kan misalnya. Jadi Indonesia ini kaya raya, subhanallah ya. Makanya ini saya akan cerita sedikit nih, bagaimana Indonesia ini akan bangkit dengan nanoteknologi gitu kan. Karena Indonesia ini kaya Kang Isna. Ternyata dengan teknologi nano yang tadi saya omongkan, ternyata dengan kita menguasai teknologi nano, yang selama ini mungkin ya, kunyit, ya kan, kita kan subhanallah, kalau orang teman-teman ini, adik-adik, para pemirsa yang sudah pernah keluar negeri ya, negara-negara maju, Jepang, Korea, mungkin apa lagi ya, Eropa, Amerika, Kanada, Australia, tetangga kita. Kalau datang ke sana, mereka tuh 4 musim. Tanaman, tumbuhan, buah itu tidak ada. Tidak banyak maksudnya. Ada tapi jumlahnya itu aja. Buah itu, ingat saya, guyonan saya, kalau saya di Jepang atau di negara maju, buah itu hanya ada 4 macamnya. Apel, jeruk, ya kan? Terus anggur, strawberry. Satu lagi, oh ya, strawberry. 4, berarti satu lagi, kesemek. Kesemek, kenapa kesemek tumbuh di Jepang? Ya, itu namanya, kesemek itu tumbuh di Jepang, Kang Irsa ya. Itu jumlahnya cuma itu. Kalau di Indonesia, cuwet, cuwet, rukem ya, tahu tuh, uni, cipluan, rambutan, durian. Rambutan aja bisa macam-macam lagi. Macam-macam. Durian macam lagi. Pisang itu ada. Saya di LIPI, Sanang Brin di Cibinong itu kita punya spesiesnya pisang. Ada 150 lebih spesies pisang. Pisang itu ada pisang yang kecil, pisang yang besar, pisang hijau, pisang Ambon, pisang. Sampai pisang yang di Irian itu. Bener, Masya Allah, bener. Sampai 10 meter. 10 meter. Di sana nggak ada. Dan ini semua ada kumis kucing, masya Allah, buah merah, temu lawak, temu ireng, temu biru, ada semua, dan itu semuanya, masya Allah, itu semua obat. Bayangkan di Indonesia ini kok tongkat kayu jadi tanaman, masya Allah ya. Ini semua bisa dijual, bayangkan. Buahnya pasti bisa dijual, buahnya kan bisa dimakan, ya kan? Bijinya, biji pepaya, tau nggak, Kang Risna? Biji pepaya itu, masya Allah, itu kalau diekstrak, itu obat ambeien, obat, masya Allah, itu obat itu. Terus kulit kayu manis bisa dijual. Daunnya, daun kelor dan aduh subhanallah. Akarnya bisa. Batangnya, kaya banget. Masya Allah, batangnya itu ada yang disebut dengan brotowali, ada lagi tongkat ali, ada, masya Allah. Semua ini ada, dan semua hampir sebagian besar
tanaman flora dan fauna. Indonesia nomor 2 terbesar di dunia ya, flora fauna. Ini semua rahmat dari Allah dan ini bisa diolah dan bisa dijual. Bener nggak? Nah, coba sebagai contoh, kunyit, Kang Krisna. Jadi kunyit ini selama ini harganya paling berapa sih di pasar? 3.000, 4.000, 5.000 sekilo. Kalau di Jawa sana. Kalau Jakarta mah mahal. Ada 8.000, 10.000, ya kan? Kalau di sana ini di daerah sana, taruhlah udah harganya 5.000 atau 10.000 sekilo. Kalau dinanokan, ini saya kemarin jualan kunyit nano ini, Kang Krisna. Sekilonya saya jual 2,5 juta. Wow. Sekilo. Percaya nggak, Kang? Kalau nggak percaya, dinanokan. Iya benar. Lalu bentuknya jadi seperti apa? Powder. Jadi powdernya itu kalau dimasukkan ke dalam air, dia tidak ngendap. Nah, kalau yang biasa kan ngendap. Karena apa? Zat aktif maksudnya kan gini, kunyit, jahe, macam-macam kan itu dari Indonesia semua ini. Dan itu selama ini para petani-petani kita untuk bisa mendapatkan uang 10 juta, dia itu harus jualan minimal berapa ton itu. Kalau 1 tonnya itu 10 juta, 10 kilo ya, 1 ton, berarti dia minimal 1 ton. Jualan untuk bisa dapat 10 juta. Dan itu nanamnya harus punya lahan, 6 bulan, ditanam, dicuci, dikeringkan, diirisin, baru bisa diekspor, harganya 10 juta berbulan-bulan. Seandainya ada petani kunyit, ingin dinanokan kunyitnya, apakah ada alatnya atau bagaimana itu? Nah itu makanya. Nah ini kami punya mengembangkan teknologinya nih, Kang Krisna. Jadi kami ini kita kembangkan, kita nanokan, ya boleh kita kerjasama gitu kan. Nah, dan kita udah jual, kita bikin produk. Ya memang namanya jualan, ya perlu dibikin ya, di-create ya ininya. Dan kami tidak hanya kunyit, jahe, apalagi tuh kemarin ya, jahe, kunyit, temulawak, terus apalagi tuh? Cabai ada juga. Iya, macam-macam pokoknya hampir semua ada rempah-rempah ya. Iya, rempah-rempah, ada yang merica dinanokan, Masya Allah. Dan ini semua, tapi udah berubah semua bentuknya berarti. Iya, jadi powder. Powder ya. Nah, karena kenapa kok harus dinanokan? Jadi dan itu tiba-tiba harganya menjadi 10, 100 bahkan 1000 kali lipat. Kalau gitu bisa dilihat dong, dia udah jadi folder gitu bisa. Benar, bisa dilihat karena dia terkumpul kan. Tidak nano lagi dong. Ya, tapi kalau di satu-satu nggak kelihatan. Oh, kalau dia ya cuma satu-satu nggak kelihatan, tapi begitu numpul kan bisa kelihatan. Nah, cirinya berarti halus sekali. Halus sekali karena kalau ukurannya 50 nano itu sama satu ini kita rambut dibagi 1 miliar. Oke, sekarang emang manfaatnya apa sih Pak Nurul? Ya gitu ya Kang Krisna. Ya, pertanyaannya kan selalu begitu. Mungkin Kang Krisna biasanya orang-orang sepuh, kenapa kok orang sepuh makan tulangnya udang dimakan? Iya kan? Tulang ikan dimakan, tulang ayam kadang-kadang diremes-remes dimakan juga. Tapi kenapa kok masih osteoporosis? Karena dia itu ukurannya besar, Kang Krisna. Jadi nggak bisa dimakan, besoknya keluar lagi. Jadi nggak efisien. Makanya di dalam sunnah Rasulullah dikunyah sampai 33 kali. Oke. Ya kan? Supaya bisa halus. Nah, kenapa orang itu jadi osteoporosis? Karena meskipun dia makan kalsium, tapi dalam bentuk tulang yang ukurannya masih bukan nanolang, mikron. Jadi nggak jadi ion. Jadi dimakan. Jadi prosesnya itu dimakan, Kang. Masuk ke lambung 3 jam, dikasih zat asam lambung. Kalau dia tidak bisa jadi ion, dia masuk ke usus halus, baru diserap. Diserap kalau dia belum keluar. Jadi zat-zatnya itu masih ada di dalam. Jadi kayak tanaman-tanaman tadi. Makanya kenapa kita kalau minuman herbal itu, obat jamu-jamuan itu harus makan banyak. Karena memang tidak efisien. Banyak zat aktif yang masih tersembunyi di dalam sel-sel selulosa tadi. Sehingga ketika dimakan, keluar lagi. Apa karena lo bisa menyalakan dunia farmasi? Loh, justru sekarang lagi rame. Ini kita paten-paten. Sekarang mulai justru Indonesia itu harusnya kembali ke situ, Kang. Masanya, mohon maaf ini, saya selalu mengatakan, kenapa, tadi ya saya lanjutkan, kenapa osteoporosis, kalau dinanokan, manusia ini nggak butuh kalsium banyak. Hanya miligram yang diperlukan. Ya Allah, tapi harus menjadi ion, harus bisa dicerna dan bisa diserap di dalam tubuh. Nah itu, jadi kuncinya adalah itu. Ketika kita makan banyak apapun, tapi sepanjang dia tidak bisa
dicerna, ya keluar lagi. Subhanallah, karena sehari aja. Jadi makanan yang kita makan itu hanya sehari saja ada di dalam tubuh kita. Setelah itu dibuang. Makanya nggak efisien. Dengan teknologi nano, makanya orang yang pergi ke ruang angkasa, orang yang dalam perjalanan, dalam peperangan, di luar ini sana, mereka mengemukan teknologi nano. Jadi dia makannya sedikit, nggak keluar, tapi semua diserap, gitu kan? Berbulan-bulan di suatu tempat hanya dengan mengkonsumsi nano. Oke, Prof. Nur, saya mau terangin dulu ke pemirsa nih yang baru dengar di tengah. Saya Krisna lagi bicara sama siapa? Saya sedang bincang-bincang dengan Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, M.Eng, PhD. Beliau adalah Ketua Masyarakat Nano Indonesia. Kita udah dengar kehebatan nano ya. Terus peranan nano di dunia pertanian, pupuk atau dulu dunia apalagi teknologi apa? Otomobil atau otomotif bisa juga. Banyak sekali. Jadi saya kan ngambil sekolah lagi kuliah bisnis manajemen di IPB ya. Ternyata saya disertasi saya tentang strategik bagaimana penerapan teknologi nano pada dunia pertanian. Ternyata teknologi nano itu sebagian besar yang paling top implementasinya adalah dunia pertanian. Bisa merombak pola lama luar biasa, benar. Jadi gitu. Revolusi juga. Revolusi. Bayangkan mungkin di dunia pupuk, bahkan championnya penerapan teknologi nano itu kebanyakan memang di pangan ya. Bagaimana selama ini tadi yang kita cerita, orang makan banyak, nggak efisien. Nah, dengan teknologi nano kita makan bisa sedikit, pengobatan juga bisa lebih efektif. Yang selama ini orang, misalkan kanker ya, orang sakit kanker mau nggak mau di kemo, padahal sakitnya ada di satu tempat, misalnya di siku sini. Tapi karena dia nggak bisa diobatin, harus minum yang diobatin seluruhnya. Padahal yang kayak mau membunuh tikus ditembak pakai bazooka. Nah, itu teknologi lama itu. Ini teknologi kemoterapi misalkan. Padahal yang mau dibunuh adalah virus yang ada misalkan di daerah jaringan tertentu. Nah, dengan teknologi nano, sekarang manusia bisa mendesain sebuah partikel nano yang mana ketika dimakan, dia itu masuk ke dalam peredaran darah dan dia tidak menempel kepada jaringan-jaringan kita. Betul. Begitu ketemu benda asing yang tadi virus dan dia langsung menempel, plek, baru keluar obatnya. Jadi targeted ya, delivery targeted. Jadi dia menempel ke virusnya dan dia langsung menghancurkan. Dan ini sudah bukan mimpi lagi nih Kang Krisna. Sekarang sudah mulai ditemukan teknologi-teknologi pengobatan, teknologi-teknologi efisiensi, sekarang kan ya jaringan dan lain sebagainya ya, mengobati berbagai macam obat-obatan ya. Nah, ini sudah mulai masuk di dunia nyata. Untuk stroke, untuk lumpuh bisa juga nano berperan? Ya benar. Kami mengeluarkan paper ya. Kami kebetulan ada beberapa produk-produk kita teknologi dan kebetulan karena kami background-nya adalah saintis ya, ilmuwan ya. Jadi kami mengeluarkan di jurnal dunia ya, top Q1 kalau orang biasanya Q1 gitu ya. Jadi top dunia tentang bagaimana sebuah temuan kami partikel nano itu bisa membantu menyembuhkan diabetes misalkan, atau kemarin COVID, mengapa perusahaan kami melantai di bursa ya dengan kode nano ya pada saat COVID, karena pada saat COVID kami menemukan sebuah obat herbal yang bisa membantu menyembuhkan membunuh virus ya COVID ya. Bentuknya cair atau cair tablet? Ya, betul. Cair ya. Itu sudah nano ya? Ya sudah, kita ada beberapa produk sih. Kami sebenarnya punya produk lebih dari 50 produk yang sebenarnya sudah untuk kesehatan semua. Ya, untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan ya untuk pertanian, ya kan. Kita juga mengembangkan mesin, produk, dan berbagai macam ya implementasinya. Kan nano ini implementasinya banyak sekali sehingga kami punya startup, ada hampir 20 startup ya. Masya Allah. Ini adik-adik ngumpulin adik-adik biasa nih Kang Krisna ya. Jadi adik-adik ilmuwan-ilmuwan fresh graduate, ada juga yang dari luar negeri, dokter-dokter. Ini saya ya gabung di grup nano. Kita melakukan riset-riset bagaimana lah berkontribusi terhadap karena Indonesia ini kaya raya, makanya kayak jamu-jamuan ini kita nanokan. Dengan menanokan teknologi yang sebelumnya tadi itu rumit. Bayangkan kalau orang mau mengekstrak jamu ya, simplicia atau kering-kering tanaman dan macam-macam itu Kang. Itu kalau diekstrak itu harus dihancurkan, ditumbuk, digodok, dipanasin. Waduh, prosesnya panjang, energinya banyak. Udah gitu yang diambil terus pakai ekstraknya pakai alkohol yang berbahaya, pakai heksan dalam tubuh kita sehingga dibatasin penggunaannya oleh BPOM. Nah, tapi dengan teknologi nano
ini yang hal itu sudah bisa dihindari, tidak perlu lagi dengan teknologi. Nah, ini nano ini sangat sederhana, kita bisa menanokan, zat aktifnya bisa keluar secara keseluruhan dan itu bisa efisien di dalam penggunaan. Nah, itu kira-kira. Prof. Nurul, ini kan umat Islam juga ada gelisah dengan adanya produk babi, misalnya di kuah saja ada babinya, di tepung aja bisa ada babinya. Itu bagaimana nano dalam menyikapi ini? Bisa nggak melawan supaya kita terhindar dari elemen-elemen babi itu? Nah, ini sebenarnya kalau masalah penelitian tentang bagaimana membuat istilahnya kan ada deteksi ya, deteksi dini, ada pengujian. Itu ini sangat peran teknologi nano ini memang banyak digunakan untuk salah satunya ya penerapannya adalah misalkan deteksi halal. Nah, itu udah kemarin kami diajak dari partner kami di Malaysia untuk mengembangkan satu sensor dengan nanopartikel ya, Kang Krisna. Jadi kalau sensor nanopartikel begitu ketemu yang nggak halal, bisa ketemu DNA-nya babi atau apa, dia langsung memiliki sensor mengubah warna atau ini kan kayak kertas lakmus kan ada yang ya, jadi gitu. Jadi kita efektif sekali ya. Jauh lebih efektif. Artinya dan tanpa lewat lembaga lo dengan mesin itu bisa. Nah, iya kalau nanti jadi kayak test kit gitu. Kita kemarin diajak untuk mengajukan sebuah proposal untuk bagaimana deteksi sensor deteksi kehalalan misalkan. Yang selama ini ya sebenarnya tidak hanya babi dan lain sebagainya sih, sebenarnya mungkin ada yang pakai borak dan lain sebagainya ya. Dengan menggunakan teknologi nano itu bisa sangat efisien dan sangat lebih akurat lah bahasanya gitu. Oke, Iwan dan Hawat, kami masih berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Nurul. Beliau adalah Ketua Masyarakat Nano Indonesia. Tahu nggak hobinya apa? Saya pikir hobinya orang basket atau apa, berenang atau olahraga atau apa. Ternyata hobinya adalah ngumpulin adik-adik. Yang dimaksud adik-adik remaja-remaja, Gen Z kali ya. Itu untuk diajarkan bagaimana menjadi peneliti yang handal, kemudian jadi teknopreneur. Diberi beasiswa tuh? Ya, kami membuka beasiswa. Mungkin adik-adik bisa masuk di Nano Center Indonesia di di website kita juga ada. Kita sering ngajak ada beasiswa macam-macam. Kita punya 5 jenis beasiswa. Ya syaratnya pertama ya mau, syaratnya mungkin mau mengikuti akademi kita. Kita namanya Nano Graduate Program Akademi. Usianya berapa yang boleh? Usianya ada yang mulai dari lulusan SMA atau SMK. Kalau itu ada magang khusus ya. Terus ada juga yang sedang aktif. Jadi ada magang sekolah. Ada yang memang lulus SMA, lulus D3, lulus S1, S2, S3, lengkap. Berapa lama pendidikan itu? Kalau kita sebenarnya minimal 1 tahun. Jadi kita mengajak adik-adik ini karena mereka berkembang di sana akademi. Jadi diajarkan. Itu diharapkan bagaimana? Tergantung kalau dia adik-adik ini ada yang wah Pak Nurul saya kepingin ke luar negeri untuk mencari beasiswa ke luar negeri, ingin supaya bisa diterima beasiswa. Nah biasanya masuk ke tempat kami, nanti masuk ke skema. Jadi ilmuwan peneliti. Jadi dia ditarget, diajarin cara meneliti yang baik, mempublikasikan ilmu, membuat paten, nanti mendaftar. Jadi teman-teman kita biasanya 1 tahun di tempat kami itu tahun depannya udah dapat beasiswa gitu kan. Bahkan kalau sudah dapat beasiswa nih teman adik-adik kita yang pergi ke Hungaria, ke perusahaan ke universitas yang canggih-canggih ya. Ada yang kemarin pergi ke Norwegia. Katanya begitu sampai Norwegia, Pak Nurul, ternyata di Norwegia nggak ada apa-apanya dengan dibanding di Nano katanya. Kalau di Nano ini agak karena kita menerapkan cara kerja di Jepang. Kebetulan saya 14 tahun di Jepang. Jadi teman-teman di Jepang itu ya namanya adik-adik muda. Kita ada asrama, adik-adik disiapin asrama di sana. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu ada belajar kelompok, Kang Krisna. Jadi di situ dilatih oleh supervisornya ada dokter dari India ya, itu beliau lulusan Taiwan, kemudian pernah ke Taiwan dan lain sebagainya, ke Korea, itu Dr. Saad ya, ada juga Dr. Aramel yang 19 tahun di luar negeri gitu ya. Jadi dibimbing oleh dokter-dokter atau Dr. Alfian sebagai direktur eksekutif dari Nano Center Indonesia. Jadi termasuk Dr. Eti istri saya ya, itu membimbing adik-adik yang memang muyulnya atau keinginannya itu ingin sekolah. Oke, nggak ada masalah. Bahkan mereka adik-adik yang lulusan S1 ini papernya kadang-kadang setahun tuh 2-3 kalinya dokter dari yang kerja di PNS kan. Iya, dia papernya bisa Q1, 2 gitu. Padahal itu
nulis Q1 anak S1 ya. Nah, sehingga kita jamin Anda pasti akan bisa diterima di luar negeri gitu. Nah, tapi memang disiplin Kang. Di tempat saya adik-adik dikasih asrama, ada BPJS, terus kemudian difasilitasi dengan dibimbing oleh dokter-dokter dan teman-teman. Q1 kalau di dunia informasi itu A1 kan. Betul. Oke, ini udah banyak yang nggak sabar meminta nomor teleponnya Prof. Nurul ya. Ini nomor telepon, silakan disiapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor HP dari Prof. Nurul. Nanti Anda boleh tanya-tanya mengenai teknologi nano. Nomornya 0813 sudah 81 91 3415 0813 kemudian 81 kemudian 91 3415. Prof. Nurul, saya juga ingin tanya hubungan antara nano dengan IA dan apa IT apa ini ya. AI. Kira-kira ada nggak hubungan antara nano dengan AI? Kalau AI kan ini softwarenya. Ya. Jadi kita di grupnya Nano, kami punya Nano Group ya. Kita juga ada satu perusahaan, ada ilmuwan dari Inggris yang sekarang di BRIN, Dr. Dito ya. Ini partner kita baru gabung sama kami mungkin sekitar hampir ya mendekati 1 tahun ini. Kita juga punya sebuah perusahaan, anak perusahaan atau pusat riset ya yang akan berdiri itu yang tentang otomatisasi dan AI. Jadi kebetulan kita sekarang lagi mengembangkan ini karena sekarang dunia ini sudah mulai AI sudah mulai luar biasa ya. Nah, ini softwarenya. Kita ingin masuk ke dunia ini. Kita memang Nano hingga kini fokus kita kepada material teknologi. Kita Nano itu istilahnya harus dikuasai oleh grupnya Nano itu pertama material teknologi. Karena kenapa Kang kita kok menguasai material? Karena bahan baku semua orang produk itu 40-50%, bahkan 60% itu adalah HPP-nya, ongkos produksinya bahan baku, sehingga kita mensuplai bahan baku. Yang kedua kita menguasai beauty and health and care dan kesehatan. Teknologi. Jadi kita itu fokus kepada kesehatan dan kecantikan. Kenapa? Karena ya namanya kecantikan nggak ada harga berapapun dibeli ya kan misalnya. Dan kesehatan juga menjadi ini kita ya. Dan yang terakhir kita IT dan ya AI ini masuk ke sini ya. Kita baru masuk setahun terakhir ini kita masuk ke bidang ini dan sekarang kita lagi sedang mengembangkan kerjasama sama beberapa partner-partner kita dan ke depan saya yakin ini Nano akan dengan kalau ini softwarenya, kalau ini hardwarenya ya. Kalau Nano itu lebih ke arah hardwarenya, teknologi itu bahannya. Tapi softwarenya, pelaksananya, misalkan AI itu nggak bakal bisa dijalankan kalau nggak menggunakan superkomputer atau tidak menggunakan sebuah produk yang menggunakan teknologi nano sehingga bisa menyimpan daya simpan yang lebih besar, data yang lebih banyak dan lain sebagainya gitu sih. Jadi kombinasi nanti. Ada yang bertanya nih, nano bisa nggak menjadi buat tetes mata? Oh. Bisa sekali. Kalau itu lebih efektif berarti ya. Insya Allah. Dan kami sebenarnya punya formulanya. Jadi grup kami itu punya 1000 formula kan. Karena kebetulan kami punya alat-alat untuk mengidentifikasi. Misalnya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ada membawa teknologi dari Jepang, dari luar negeri, dari Korea, dari New Zealand. Dibawa ke tempat kami bisa reverse. Kami bisa mengidentifikasi bahan bakunya apa dan kami bisa membuatnya persis seperti itu. Nah, jadi artinya obat tetes mata sebenarnya saya pernah mengembangkan juga nih. Waktu saya kena virus kan. Lah, saya membuat sendiri gitu kan. Sebenarnya karena kami ilmuwan tidak fokus kepada bisnis, misalnya pemasaran ya Kang Esa. Jadi kalau produk kami punya banyak. Bahkan nanti asal Bapak Ibu sekalian ingin bikin apa kami bisa bikinkan. Harganya ya karena kami ini harusnya harganya harga murah kan teknologi dalam negeri. Nanti Bapak sekalian mungkin pemirsa kalau ingin kita bisa diskusi. Kita di daerah Puspitek Serpong ya, kita di kawasan B.J. Habibie KST ya, kawasan teknologi, teknologi parknya BRIN ya di sana. Tapi kita di luar ya, di sebelahnya di depan daerah sana.
kita di Puspitek kalau dulu bahasanya. Ada gedung kita namanya Nanoplex. Kalau nano dalam bidang otomotif, misalnya oli atau bahan bakarnya sudah bermain di sana belum? Ya, kita juga pernah punya produk yang kaitannya dengan untuk ini Jadi bahan bakar ini kan kadang-kadang perlu aditif. Nah, dengan aditif akan lebih bisa efisien sehingga bisa meningkatkan bisa meningkatkan efisiensinya misalkan sampai 20%, kadang-kadang sampai 30% gitu. Tapi biasanya kami nggak ingin jamin yang ini ya mulu-mulu ya. Kami biasanya maksimal kita antara 10 sampai 20% sih gitu. Kalau pupuk yang sudah diberi nano, di mana bisa didapat itu? Kalau pupuk itu kami sebenarnya sudah penelitian dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian dulu ya, para peneliti-peneliti di 10-20 tahun yang lalu ya. Dan kami sebenarnya sudah memproduksi pupuk-pupuk mikro. Cuman ya sekali lagi kembali kami belum punya partner ya untuk mendistribusikan, karena pendistribusian dan lain sebagainya kan bukan bidang kami, belum punya jangkauan ke sana. Dalam arti ya fokus kami kan penelitian, makanya kami selalu mencari partner yang memang bisa mendistribusikan. Sebagai info Kang Krisna, dari 50 produk lebih itu kami nggak ada yang produknya itu mereknya kami, karena kami itu white label, kami punya pabrik, jadi kami membikinkan teman-teman semua dengan harga yang sangat murah. Jadi kami itu kalau ada harga dijual di pasaran 100, dari kami itu 30%-nya maksimal. Jadi para pemirsa atau mungkin yang ingin kerjasama, ingin produksi, kami bisa membantu untuk menyiapkan produknya plus perizinan, tentunya dalam jumlah tertentu ya, karena kalau udah masuk ke perizinan. Jadi tapi harganya bisa sangat murah sekali. Bahkan saya bisa menggaransi asal produknya produk ini ya, itu bisa sampai hanya kita harga pabrik itu paling 30% dari harga jual yang beredar gitu, biasa gitu. Kemarin di Boyolali kan ada petani sapi yang membuang susu. Betul, waktu rame itu ya. Kira-kira bagaimana susu bisa dimainkan oleh nano? Sayang sekali ini, saya terus terang, waduh, saya udah mikir, ya ampun, ada 500 ton ya dibuang, ya ampun, itu kita olah itu dengan teknologi. Kami punya ini sebenarnya teknologinya, mungkin ya bisa kita diskusi, teman-teman kami di BRIN ya, mungkin saya juga termasuk BRIN ya Bapak sekalian ya, kami juga peneliti di BRIN yang kebetulan juga sekarang jadi peneliti ya. Mungkin kami perusahaan nano itu adalah satu-satunya perusahaan dari LIPI yang dikomersialkan oleh BPPT gitu ya. Kemudian satu-satunya yang melantai di bursa, sekarang di bawah maksudnya dulu sekarang BPPT dan ini kan bergabung jadi BRIN. Teman-teman kita di BRIN itu banyak sekali punya teknologinya. Mungkin ya saya begitu melihat, waduh sayang banget ini kalau diolah, nggak usah dibuang, dijadikan berbagai macam produk dengan teknologi. Produk apa yang bisa macam-macam, mulai dari mungkin kecantikan, ya bisa untuk sabun, bisa untuk ya berbagai macam ya, kulit penghalus, kosmetik. Nah, kemudian bisa untuk makanan, membuat ya cimori, macam-macam makan gratis kan, perlu susu nih. Terus dibikin yogurt, kemudian dibikin yang lain-lain lagi, cheese, macam-macam lah ya. Atau bahkan kalau diperlukan itu dikeringkan aja, susu kering jadi milk gitu kan. Nah, ini teknologi poderisasi ya. Kami mengembangkan teknologi poderisasi sehingga udah nggak bakal busuk ya karena dipoderisasi. Sayang sekali saya ngeliat, wah, ya kadang-kadang gemes ya. Tadi gimana? Kami mungkin harus ada tangan Tuhan ini yang menghubungkan ini. Alhamdulillah mungkin dengan adanya Rasil, siapa tahu ada yang ini ya. Kami punya teknologinya ya. Kalau memang mau kita kerjasama, kita poderisasi aja. Nah, kita bikin, kita ya macam-macam lah. Mungkin bisa kita lakukan pendekatan sehingga kita analisa produk apa yang cocok ya. Sehingga ini nggak mubazir. Sayang, udah harganya kadang-kadang murah gitu kan. Jumlahnya banyak, harga jatuh. Nah, mending ini bisa diolah, disimpan dalam bentuk yang lebih awet dan harganya lebih mahal, diberi nilai tambah. Nah, ini yang menurut saya menjadi fokus. Kami seorang peneliti, insya Allah kami bisa. Cuman ya diperlukan partner-partner lain. Ini karena sangat bermanfaatnya teknologi nano luar biasa. Mungkin kan nggak ada fakultas atau jurusan nano gitu di Indonesia? Oh, sudah ada. Sekarang alhamdulillah di UNER misalkan, juga sama dengan kami ya. Maksudnya kami juga sering membantu mereka untuk teman-teman di UNER ya. Jurusan nano itu sudah ada. Bahkan di ITS juga ada. Jadi di mata-mata kuliah di ITB, di semua banyak ya. Bahkan di AK Bogor itu sudah memiliki
nano untuk pangan ya, bahkan untuk lulusan-lulusan di empatnya itu sudah harus disertifikasi. Itu sekarang sudah mulai di Indonesia sudah sangat mulai rame lah gitu maksudnya, insyaallah. Nanti dengan lebih eksisnya nano, kira-kira apa yang bisa akhirnya wassalam gitu? Nah, apa tuh yang sektor apa yang lalu gara-gara eksis nano lalu wassalam? Ya, dengan adanya nano ini kemungkinan industri-industri yang mungkin ya yang di seperti tekstil, kemudian industri makanan, ini industri kecantikan, kecantikan, obat-obatan, jamu, macam-macam ini akan luntur, akan habis. Kalau nano ini bisa diterapkan. Enggak, jadi bagaimana jamu yang dinanokan tetap main jamu juga, cuma sudah dinanokan gitu. Betul. Kan? Jadi selama ini kalau Bapak sekalian minum jamu itu pertama harus banyak jumlahnya, kadang-kadang efisiensinya juga nggak bagus. Dan kalau bahayanya karena itu diekstrak dengan zat-zat yang kadang-kadang itu berbahaya, dosisnya kelebihan malah kita merusak tubuh. Ya kan ada obat-obat yang harus diminum seumur hidup seperti jantung, darah tinggi. Betul. Itu kalau dengan nano. Ya, kami punya produk-produk yang herbal. Kami karena punya pabrik CPUTB ya. Jadi kami juga sudah. Untuk penyakit apa saja? Banyak membantu, termasuk diabetes. Bahkan kami sudah mengeluarkan diabetes ya? Ya mengeluarkan ini ya publikasi jurnal internasional bahwa produk kami bisa secara efisien bisa membunuh atau menyembuhkan ini ya penyakit diabetes. Terus stroke bisa nggak? Ada ya neuroprotekton. Jadi artinya orang yang stroke atau yang ini dengan minum itu dia akan neuronya kemudian berfungsi kembali atau menyambung kembali ya kayak gitu. Jantung tadi ya kalau jantung ini memang belum ada kajian, kami nggak bisa ngomong kalau jantung, tapi biasanya kita meningkatkan sistem imun termasuk sakit gigi, luka, ya macam-macam itu udah, kalau itu testimoninya udah banyak sekali. Luka, diabetes, COVID, tenggorokan misalkan nih lagi musim ya, musim hujan, banyak virus berterbangan, tenggorokan kita gatal. Biasanya kemarin COVID. Nah, dengan adanya produk kita itu ditetesin aja di tenggorokan, Kang Isna. Setiap 1 jam, setengah jam sekali mungkin, dalam itu kita jadi nggak jadi kena sakit tuh kalau bisa kita kita konsumsi secara benar ya, dan imun kita akan meningkat gitu, kira-kira gitu. Negara mana yang sudah betul-betul memanfaatkan nano ini, teknologi nano? Teknologi nano ini banyak sekali negara-negara Eropa, kemudian Cina itu luar biasa ya penerapannya, terus India juga. Jadi negara-negara yang sedang berkembang yang mungkin sudah mulai masuk ya. Nah, mereka ini sudah mulai kompetisi ya untuk menerapkan teknologi nano dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Termasuk kalau di ASEAN ini, bahkan Malaysia itu punya Nano Verify. Nano Malaysia itu sebenarnya kerajaan Malaysia itu sangat konsen sekali ya, sangat pemerintahnya. Jadi semua produk teknologi nano itu dikasih pendanaan dan dikomersialkan oleh BUMN, namanya Nano Malaysia. Dan kita sudah kerjasama dengan Nano Center Indonesia kemarin untuk mengembangkan produk-produk nano ya. Alhamdulillah ada 5 produk nano yang sudah di-verify oleh mereka dan dicop kayak cop halal gitu, Kang. Jadi produk nano kalau dimasuk dilindungin bahwa ini sudah tersertifikasi, ini memang produknya benar-benar nano. Di Indonesia masih belum nih. Di Indonesia masih belum? Belum. Nah, ini menjadi tantangan kita karena nanti akan dibanjirin, Indonesia akan dibanjirin oleh produk-produk nano. Kalau kita nggak siap, ya Indonesia kembali sekali lagi selalu kita. Nano itu ada copyright-nya nggak? Iya, makanya nano ada paten, ada lagi. Kita hak kekayaan intelektualnya, makanya kami selalu setelah mengembangkan produk, biasanya kami patenkan. Jadi paten atau kalau copyright itu hak cipta ya. Kalau ini paten ya, perlindungannya hak kekayaan intelektualnya paten. Hak cipta mungkin bisa juga di merek atau merek dagang atau mungkin istilahnya metodenya gitu ya, bukunya dan sebagainya. Kalau copyright itu ya hak cipta ya. Kalau nano itu ke arah teknologinya, patennya gitu. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, M.Eng,
PhD, beliau adalah Ketua Masyarakat Nano Indonesia. Tentu kalau dari pembicaraan pasti dia pemilih ya, pasti yang hanya berkualitas saja. Mau tahu nggak anaknya sekolah di mana? Betul itu. Anaknya disekolahkan di Insan Mandiri Cibubur. Kenapa memilih Insan Mandiri Cibubur? Nah, ini ceritanya menarik ini. Benar, anak saya ini kebetulan yang bontot nih namanya Muhammad Salahuddin. Nah, ini kebetulan dia sendiri atau diberikan oleh bapak? Ya, sebenarnya saya kan kepingin gimana ya kakak-kakaknya ini boarding school ya. Nah, ini adiknya ini karena sendirian, ini kayaknya harus ikut ke boarding school karena anak mama ini. Akhirnya saya ajak dari sekian banyak, akhirnya saya datang. Begitu datang, waduh, fasilitasnya luar biasa di sini. Ya, kayaknya begitu ngeliat, Bi, kayaknya aku di sini aja deh. Tepuk tangan. Insan Mandiri Cibubur. Nah, ternyata memang alhamdulillah sih kerasan banget itu kan. Kerasan ya. Iya. Apa yang balik pesan dari segi apa pendidikannya? Kalau saya sebagai orang tua, begitu anak saya ini setelah waktu itu kan COVID masuknya nih Kang Krisna. Tapi waduh, gimana nih COVID? Tapi alhamdulillah sempat itu 2 bulan atau 1 bulan tuh masuk sekolah. Pulang itu berubah sama sekali. Kalau biasanya namanya anak-anak, namanya zaman anak-anak zaman sekarang itu pegangannya komputer sama ini ya, gadget ya. Aduh, saya pusing itu kalau ajak komunikasi. Tapi begitu pulang, waduh, sudah berubah. Jadi kayak merasa saya kayaknya cocok. Jadi kayak jadi anak beneran gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mengikuti ini kelas 8 berarti ya. Ini sudah hampir menuju 5 tahun ini alhamdulillah. Dan kerasan ya. Ini tadi saya baru antar cerita-cerita tentang wah, tapi memang benar-benar terjadi perubahan akhlak ya kalau menurut saya. Ya, saya puji syukur saya senangnya di situ ya. Jadi akhlak terhadap orang tua ya, terhadap khususnya orang tua terus kakak-kakaknya ini jadi berubah total. Masya Allah. Makanya saya terus terang saya ngajak teman-teman saya itu bagus itu kalau ingin begitu. Apalagi yang bontot-bontot kadang-kadang ini susah. IMC Insan Mandiri Cibubur, silakan kontaknya. Ini saya akan bacakan lagi nomor HP beliau kalau mau tanya-tanya soal nano ya, Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, MN, PhD. Beliau adalah Ketua Masyarakat Nano Indonesia. Ini nomornya 0813 kemudian 8191 3415 0813 kemudian 8191 3415. Prof. Nurul, peran BRIN sendiri di Indonesia bagaimana? Apakah sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat BRIN itu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi BRIN ini kan BRIN apa singkatannya? Ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenapa sih dirubah jadi 8 ke BRIN? Kenapa dirubah itu? Oh ya, jadi cuma gini. Jadi karena kita mungkin mengefisiensikan. Jadi karena Indonesia itu sebelumnya kan banyak sekali lembaga-lembaga riset ya. Dulu ada Durena, setelah itu berubah ada yang LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada BPPT, ada bersama Pak Habibie ya. Kemudian ada LAPAN, ada Batan. Nah, dan banyak lagi lembaga riset lain di kementerian. Nah, untuk menyatukan ini semangatnya adalah untuk mengkoordinir dan ya memusatkan agar bisa terjadi efisiensi dan lain sebagainya. Akhirnya dibentuklah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sekarang luar biasa ya, subhanallah ya. Ini memang ini prosesnya masih terus berjalan kan. Ini mungkin sekitar 4 tahun ya, ini menuju 4 tahun ini ya mungkin sedang mencari jati dirinya untuk konsep kali ini kan peleburan dari sekian banyak itu Kang Krisna. Jadi sekarang ini sedang berjuang juga ya. Dan ini memang perannya sangat vital sekali di dalam eksakta semua ya. Enggak juga, karena BRIN ini termasuk bahkan sebelumnya kan misalkan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini ada sejarah, ada sosial humaniora, ada politik. Mungkin kenal kan banyak kan itu politik dari ini ilmuwan-ilmuwan politik kan banyak sekali itu dari LIPI ya, maksudnya sekarang dari di BRIN ya, yang akan mewarnai Indonesia, bahkan termasuk Kebun Raya Bogor dan lain sebagainya itu semua di BRIN. Jadi yang sebagai penopang teknologi dan industrialisasi ya, ini adalah peran BRIN ya, dan ke depan perannya ini akan semakin kokoh ya. Dan memang harus sinergi ini segera nih.
Apa yang bisa dimanfaatkan, memanfaatkan apa dari BRIN? Ya, mungkin ini ya, mungkin para pemirsa semua, BRIN ini adalah lembaga yang riset yang mungkin banyak sekali temuan-temuan, patennya itu mungkin terbesar mungkin di ASEAN sekarang ya. Dan ini tapi memang namanya juga ilmuwan ya, mungkin perlu sabar juga nih para pemirsa untuk bisa ya mencocokkan ya ilmuwan-ilmuannya, teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti-peneliti atau perekayasa-perekayasanya untuk bisa dicari yang pas ya. Kemudian ya mungkin bisa dikembangkan bersama, atau mungkin ada industri-industri yang strategik ya, itu bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama gitu. Oke, baik. Seperti kita sudah dibatasi oleh waktu di penghujung acara ini, silakan ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Ya, ini Kang Sa dan para peneliti semua, nano ini akan lambat tapi pasti akan masuk ke Indonesia, dan ini sudah masuk ya, dan ini kemudian akan dikatakan mendominasi berbagai macam bidang-bidang dan sektor-sektor yang nantinya. Sehingga ya saya mengajak kepada para aktor-aktor ya di sini, stakeholder, industri-industri, para peneliti, para universitas dan teman-teman semua. Ayo kita bersama-sama menyambut ini dengan kerjasama ya, bersilaturahmi ya. Apalagi ini sudah difasilitasi oleh Radio Rasil ya. Ayo kita ngopi-ngopi gitu kan. Nah, kita mulai ngopi-ngopi bersama untuk membangun sebuah kekuatan baru agar nano ini menjadi isu nasional. Kira-kira. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, MA dan PhD. Nomornya sekali lagi saya bacakan 0813 8191 3415. Terima kasih. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat ya. Baik, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.